petunjuk Allah tentang hubungan orang beriman dengan non-muslim. Petunjuk Al-Quran tentang hal ini bisa dipakai menjawab fenomena yang baru saja terjadi dalam memperlakukan paus oleh sebagian umat Islam terhadapnya. Juga bisa menjawab tentang 5 orang muslim yang pergi ke Israel, berkunjung ke Israel di saat Palestina sedang berperang dengan Israel. Kita tahu Yahudi ataupun Nasrani itu membenci Islam karena mereka tidak bisa atau tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dalam sejarah munculnya maulid Nabi itu juga disebabkan oleh penyerangan tentara Kristiani memerangi kaum muslimin untuk merebut kota Yerusalem yang dikenal dengan Perang Salib. Terkait dengan hal itu, maka Allah sudah peringatkan agar tidak menjadikan musuh Allah dan musuh orang-orang yang beriman menjadi teman setia. Maka disebutkan di dalam surat Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu menjadi teman setia. Ini larangan. Nah seperti begini nih biasanya kalau kita terapkan, kita ketakutan dikatakan sebagai orang radikal. Padahal ini adalah sikap, adalah tata cara bergaul, sudah diatur oleh Allah SWT. Tinggal kita mau melaksanakan apa enggak. Jadi kita sudah bisa jawab, ketika mereka itu menjadikan teman setia, maka itu tidak dibolehkan di dalam Al-Quran ini. Allah tegaskan dalam firman-Nya bahwa orang yang beriman tidak mungkin akan berkasih sayang kepada penentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau kita melihat orang beriman lalu berkasih sayang kepada penentang Allah dan Rasul-Nya, perlu dipertanyakan. Karena Allah sudah berfirman di dalam Quran surat 58 ayat 22. La tajidu qauman, kamu tidak akan dapati satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yu'aduna man khadallaha wa rasulahu, akan berkasih sayang kepada penentang Allah dan Rasulnya. Artinya orang beriman tidak mungkin berkasih sayang kepada penentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Walaupun kanu aba'ahum, mereka itu adalah bapak-bapaknya, au abna'ahum, atau mereka itu anak-anaknya, atau ikhwanahum, atau mereka itu teman-temannya, au asyiratahum, ataupun mereka itu adalah kaum keluarganya. Walaupun yang disebutkan 4 perkara ini menjadi penentang Allah, maka diharamkan untuk berkasih sayang kepada mereka. Ini adalah pergaulan yang ditata oleh Allah SWT. Tinggal kita mau melaksanakan apa enggak. Ulaika, orang yang demikian itu yang disebutkan tadi beberapa sifatnya itu, kataba fi qulubihimul iman, orang yang telah tancapkan hatinya keimanan. Jadi orang yang model seperti itu tadi Allah tanamkan di hati mereka itu. Wa ayyadahum, dan memperkuat mereka biruhim minhu, dengan pertolongan daripadanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya kelompok Allah itu adalah orang-orang yang menang. Hadirin rahimakumullah, kalau kita condong kepada mereka maka kita termasuk orang zalim. Ya. Innama, di dalam Quran disebutkan juga begini. Innama, ini hubungan orang muslim dengan non muslim. Innama yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum
Sesungguhnya Allah melarang kamu terhadap orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan mereka membantu terhadap pengusiranmu, antawalahum, bahwasanya kamu condong kepada mereka. Jadi Allah melarang orang-orang kafir yang memerangi kita untuk dijadikan teman. Ini adalah termasuk bentuk-bentuk toleransi di dalam Islam, kecuali orang yang tidak memerangi karena agama itu boleh kita bergaul dengan baik. Ketika mereka menjadi orang kafir yang aktif yang memerangi umat Islam, maka kita haram untuk menjadikan mereka sebagai teman. Ini adalah batasan-batasan Allah memberikan tata cara bergaul dengan non-muslim. Jadi dapat kami simpulkan, inilah Al-Quran menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh manusia, terjawab semuanya di dalam Quran. Maka kewajiban kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk diejawantahkan dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.